Ini saya Rafli Firmansyah, panggilannya Rafli aja. Saya dari PWK ITS angkatan 2019. 2019 ini masuknya, berarti lulusnya 2023. Saya di tingkatnya Mbak Dewi. Selisih berapa tahun, Mbak? Diana itu namanya. Mbak Diana, Mbak Dewi. Mbak Diana selisih berapa tahun? Mbak Diana 2002 ya? 2003. 2003, berarti selisih 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun kuliahnya. 16 tahun. Saya di Jogja baru 2 tahun di Jogja dari 2023. Terus sekarang saya ngekos di Cakal KM 6,5. Asalnya mana, Mas? Asalnya Surabaya. Asli Surabaya. 22 tahun hidup di Surabaya, terus pindah ke Jogja penempatan ini. Terus saat ini saya di Bank Mandiri yang di Jalan Magelang. Monggo barangkali mau mampir boleh. Mungkin itu aja, nggak bisa cerita banyak-banyak soalnya pengalaman saya nggak sebanyak Pak Sinten, Pak. Tengah. Mungkin itu aja, aku Cak Ning semuanya. Bagian apa Mas, front atau di? Kenapa? Iya, Mandirinya di Iya. Oke. Sorry, saya kok masih PWK itu apa sih? Loh, Perencanaan wilayah kota. Oh. Planologi. Sama saya nggak ada. ada Yowes. Harus kebanggaannya fans Mas. Wih, mantap. Aku Arif masuk fans itu 89. Jadi fans angkatan kedua 89. Habis itu selesai 92 melarikan diri ke Jakarta. Jadi Sing cerita iku aja sih yo. Sing cerita kaya wingi aja sih yo. Iki singkat saya lagi. Dawa iku soalnya. Iki singkat sih, versi singkat. melarikan diri di Jakarta, kemudian 2017 disentil suruh pindah ke Jogja. Nah, disentil akhirnya 2017 mulai 2017 ke Jogja. Di Jakarta itu sempat pindah-pindah. Posisi terakhir di grupnya MNC, di holdingnya. Terus melarikan diri udah lepas begitu aja. Di Jogja mulai dengan jualan sate sempat lumayan besar di dekatnya apa judulnya Mirota Godean. Oh ya, rame banget Ya lumayan juga, tapi begitu COVID terus ya nol. Gitu ya. Kalau sekarang penambah mungkin di Jogja ada Sate Ratu. Nah, saya adalah pesaing utamanya dia yang besar ya. Oke, saya bagian. Jadi satenya seperti Sate Ratu. Kalau Sate Ratu agak basah, kalau saya kering. Tapi resto satenya Hotel Budi, Pak? sudah habis. Di jalan Tutup. kemudian di sampingnya Mirota Godean sampingnya Rapanin. Udah habis. Wah, habis sih gimana? Habis ini. Dinolkan COVID. Oh, enggak kepin mulai lagi. Passionnya berbeda. Nah, Udah ganti passion. Itu langsung dawa Pak ceritanya, Cak. Kok kudu setengah dino bareng bicak lopo iki. Jadi seksi khusus sih. passionnya berubah tahun 2021. Ada satu kejadian yang bahkan saya harus berbisnis dengan Allah sebetulnya. Anak saya sakit, anak putri saya sakit, saya berbisnis dengan Allah dengan janji, ya Allah kalau anakku sembuh tidak pakai yang aneh-aneh, Engkau tunjukkan kunfayakanmu, aku akan belajar ilmu itu dan aku akan tolong orang lain dengan ilmu itu. Sekarang giliran saya melakukan tugas saya sampai sekarang. Jadi dengan ilmu PAZ, pembuatan akhir zaman, anak saya sembuh total hanya dalam waktu 30 menit. Kista 22 cm, tebal 8 cm sampai 10 cm, dia hilang dalam 30 menit saja. Nol. Dan kemudian saya bertanya, jawabannya sangat logis, cara menjelaskan jawabannya. Pilihannya saya belajar PAZ. Sekarang tinggal tugas saya membantu orang. Jadi tidak ada lagi bisnis dengan manusia. Tadi kalau Nyen Sewu tadi bilangnya sedekah saonone sebenarnya akeh, itu buat yang lainnya bukan buat saya. Saya bilang, ayo kalau mau saya bantu sepenuhnya. Berarti kenal ini gitu. Kenapa? Mas Bayhaki. Iya. Oh, ya. Kebetulan beliau juga mentor pertama saya. Oh, iya. Gitu. Okay. Oh ya, gimana Mas? Bayhaki. Tinggen. Ya. Ustaz Bayhaki Tinggen, Kota Gede. Ya. Bayhaki ini. Bayhaki bukan. Dekat MUI. Iya,
kan ketinggian itu. Oh iya. Iya. Kalau yang Bu Rita kenal juga mungkin Mas Anjrah kenal ya? Anjrah. Mas Anjrah itu kalau boleh, ya itu musuh saya itu Bu. Terus apa itu satu lagi Bilal. Bilal, Mastri, nah itu kami satu geng gitu ya. Terus kalau saya di PAZ itu termasuk provokator, sehingga teman-teman manggil saya Seangkatan berarti sama si Mas. oh jauh dong, Panjenengan. saya paling kecil. Gitu, saya paling mereka itu suheng gitu ya, kakak perguruan saya. Saya masih jauh di belakang. Sempat belajar langsung sama yang meninggal itu, siapa namanya? Belum sempat. Belum sempat. Ya. Bapak Asmani? Arif. Bukan pendirinya yang sudah meninggal. Ustadz Haris Mujahid. Iya, Haris ya, Mujahid. Kira-kira begitu. Saya kenal siapa Mas Beni, Mbak Sirlia, tapi di Sumatera, pas juga. Beni Sultan Rajo. Iya. Ya. Saya sudah kenal beliau gitu nggih. Nggih, kita komunitasnya kebetulan kecil, enggak besar. Cuma 32.000 orang. Kecil. Enggak besar. Luar biasa. Ya. Kenapa? Dan saya juga dikenal oleh mereka. Jadi kalau nanti ketemu bertanya, kenal nggak Jenderal Naga Onar? Ya itulah saya. Gitu kan. Saking dikenal sebagai provokator di komunitas PAZ, lebih banyak mengenal Jenderal Naga Onar dibanding nama asli saya. Kalau Pak Bambang ASB yang punya Tengkleng kenal Pak? Mestinya kenal. Pak Bambang itu pendiri awal PAZ, tapi kemudian di 3 tahun setelah bergabung memilih untuk melepaskan diri. Itu aja kira-kira gitu. Sempat kenal, sempat tahu ceritanya. Kalau ketemu sama Pak Bambangnya, ketemunya sebagai komunitas pedagang sate dulunya sempat bertemu gitu ya, tapi bukan di PAZ-nya. Jadi di komunitas pedagang ketemunya gitu kebetulan. Ada lagi yang mau ditanya? Tempatnya di Lawanu, gitu aja gampang ya. Siap. Aslinya Saya lahir kecil SMA Denpasar, Bali. Yang lagi masih anak Bali, bisa bahasa Bali, masih bisa ya. Jadi masih selalu berbahasa Bali dengan teman-teman dari ITS juga yang dari Bali. Antur semua. Masih bisa. Kira-kira itu aja. Ada lagi yang mau ditanya? Siap, Pak Pranto Jogja nggih Pak? Oh, Klaten. Ini belum ada yang Jogja nih. Jogja saya. Tapi di Jogja sudah Darah daging ya. mulai Lahir Jogja enggak ya saya ya? Kira-kira gitu ya. Sementara kalau ada pertanyaan boleh nanti berikutnya atau mau japri ke saya boleh. Kita kembalikan lagi. Nggih, matur nuwun. Sak monggo. Mas Erlang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erlang, koncopleke Mbak Niken. Dulu sama-sama anak kompleks. Kebetulan Surabaya. Saya SMA 5, dia SMA 2, temennya istri saya. Alhamdulillah saya tinggal di Jogja permanent resident lah ya istilahnya. Menetap di Jogja itu 2020. Sebelumnya saya tinggal di Surabaya, kantor di Jakarta, terus proyeknya di seluruh Indonesia, cuman terus lama-lama capek ya karena family time-nya nggak ada ya. Kemudian saya putuskan pindah ke Jogja ya, bikin mainan dan sebagainya 2019 karena sudah capek, nggak punya waktu dengan keluarga, akhirnya tinggal di Jogja. Tahu-tahu COVID ya sudah selesai lah. Akhirnya sekarang saya punya mainan di Jogja di mana alun-alun kidul ya, homestay kecil dan sebagainya ya, persiapan untuk istilahnya masa-masa pensiun lah karena kita orang swasta. Homestay-nya yang apa ya di itu? Via Ainat Langenajan Lor 12 depannya Purilangen IAC dan sebagainya. Kebetulan istri seneng masak, beliau dulu kerja di bank, kemudian ya sudah sama-sama capeknya lah kasarnya, ingin mumpung belum terlalu lama pensiunnya karena kita orang swasta kan harus prepare lah kasarnya kan gitu, mumpung masih sehat kita putuskan pensiun dini kasarnya gitu, usaha sendiri. Tapi ternyata ada COVID dan sebagainya, ya sudah ya ceritanya panjang lah ya. Alhamdulillah makanya begitu kenal Mas Paksi piye carane iso ketemu konco-konco ITS lah istilahnya begitu, biar tidak merasa sendirian dan sebagainya, dan kita bisa silaturahim, mudah-mudahan menjadi lahan rezeki kita semua. Dan
dengan ketemu kayak gini kan alhamdulillah kita bisa kenal satu persatu ya, dari teman-teman ITS dan sebagainya. Saya poyoi Mbak Niken ya dulu gitu, koncomu sapa arek ITS ning kene? Gak ono ini ITS. Ayo wes. Mumpung kenal Mas Paksi ya, masukin anu apa komunitas ben apa gitu. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa punya ITS Jogja sendiri ya. Nah, itu cita-cita kita gitu ya, saya sama Mas Paksi, biar sebenarnya bukan apa-apa, biar kita solid aja sih ya, karena dengan kita ketemu seperti ini dan sebagainya, alhamdulillah kita sudah 4 kali ya, ya mulai guyup lah ya. Nah nanti yang muda-muda ini tolong kita dibantu untuk bikin profil dari teman-teman ya, sebagai mumpung masih ada di Jogja. Nah, kan ngomong biasanya apa-apa iso ucul. Tak durunge ucul kudu meninggalkan legasi ya. Yang nyun sewu nanti database bisa dikumpulin dan semua. Kemarin sudah ya, kayak nggak salah ya. Tapi nggak tahu sampai sejauh mana itu. Kemarin yang ngurusin siapa Mbak? Mas Danen. Mas Danen ya, nanti coba yang Clever. ya. Nah, itu nanti kalau ada fotonya, detail usahanya, ini enggak apa-apa, nanti kita tiap bulan mungkin boleh kita satu persatu datang dan jangan repotin ya. Artinya jangan merepotkan tuan rumah, kalau kita harus gabiokan ya gabiokan, enggak apa-apa gitu ya. Nah, seperti itulah. Nah, kebetulan kita punya yang Prof siapa yang Anton. Nah ini nyun sewu ya, karena beliau ya istilahnya secara legacy lumayan, nanti kita ya intinya kan gitu ya, nyun sewu ini bukan kan, nanti kita coba ajukan beliau sebagai ketua ITS di Sabjab juga. Ya mudah-mudahan beliau berkenan, tapi ya kita harus urung untuk biar berkenan, tinggal nanti teman-teman ini yang membantu dan sebagainya. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih atas waktu dan tempatnya dari tuan rumah. Alhamdulillah mau kita repotin ya, seperti itu. Terima kasih. Anaknya berapa Kak? Anak 1 sudah lulus, sekarang kerja juga di Jogja ya, tapi ya gitulah ya. Nyun sewu, habitnya orang Jogja ini ledalide. Nyun sewu ini. ya nyun sewu Pak Marton dan Bu Elin ya. Itu Madura loh Pak. Nah, iya. Tapi nggak apa-apa ya, itulah. Saya pengen ya itu salah satu. Selama 5 tahun saya ngomelnya kayak gitu. Terima kasih sebelumnya ya, ini biar guyon aja, biar cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.